Assalamualaikum Bu Madia. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pagi ini saya sehat, Bu. Sehat Semangat. semua ya? Semangat. Iya. Anak-anak di rumah? Alhamdulillah Bu juga baik-baik saja. Bu Madia, seperti yang sudah kita rencanakan di awal semester, bahwasanya kita akan melaksanakan supervisi di bulan ini. Dan menurut jadwal Bu Madia kan hari besok. Iya, Bu. Iya, betul Bu. Jadi sebelum kita melaksanakan supervisi di kelas, Ibu mau kita berkomunikasi, berbincang sedikit mengenai apa-apa saja yang akan Ibu lakukan besok di dalam kelas. Baik, Apakah Ibu Bu Madia bersedia? Ya, saya bersedia Bu. Gini Bu Madia, untuk besok Ibu Madia mengambil materi mata pelajaran apa? Seperti saya lihat kemarin modulnya Bu, perencanaan pembelajarannya saya rencananya itu Bu, matematika. 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 Maaf, materinya apa? Matematikanya? Yaitu tentang mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Ya. Berarti mengumpulkan data ya. Nah, tujuan apa yang akan Bu Madia ingin capai pada mata pelajaran ini? Ya, tujuannya nanti murid saya itu mampu membaca data awalnya Bu, membaca data yang sudah didapat, kemudian dia bisa menganalisis data itu gitu Bu. Jadi ada dua tujuan. Ya. Pertama bisa membaca data data, kemudian menyajikan data dalam tabel. Berarti tidak bisa ya? Maksudnya pertama mengumpulkan data, terus menganalisis, terus menyajikan. Pertama mengumpulkan data, dia bisa membaca data yang sudah disediakan. Kemudian dia murid itu nanti bisa menganalisis dari data itu. Jika ada waktu nanti dia menyajikan data. Ibu Madia, sebenarnya besok cuma 2 untuk jam pelajaran. Mungkin saya batasi untuk membaca data dan mengumpulkan data ini. Jadi Bu Madia akan targetnya besok tujuannya itu membaca sama menganalisis. Mengumpulkan data, mengumpulkan kemudian dibaca. Mengumpulkan dan membaca, terus menganalisis. Ya, oke. Di sini Bu Madia, bisakah Bu Madia menjelaskan poin-poin dari tujuan pembelajaran Bu Madia itu ketika kita sedang dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam itu? Ada contohnya dalam aspek memahaminya bagaimana, terus di level mengaplikasikannya bagaimana? Iya Bu, dalam pembelajaran mendalamnya nanti memahaminya, siswa memahami data ini Bu, memahami bagaimana cara mengumpulkan data, apa-apa saja data tersebut yang akan yang dicari, mereka paham dulu terlebih dahulu Bu. Dan juga saya akan mengarahkan juga dalam proses pembelajaran agar mereka lebih paham tentang bagaimana membaca data itu Bu. Kemudian mengaplikasikannya itu tergambar nanti saya harapkan dalam pembelajaran itu anak-anak dapat mengumpulkan data, kemudian menganalisis data tersebut, dikumpulkannya data, kemudian dikerjakannya dalam LKPD kelompok. Jadi mereka nanti berkelompok untuk memecahkan masalah tentang data ini. Berarti strateginya yang digunakan di kerja kelompok ya? Ya, ada kerja kelompoknya nanti Bu dalam mengaplikasikannya. Nah, ini kan kita sudah bahas tadi materi yang akan dibahas, tujuannya, kemudian strateginya sudah kita bahas. Nah, bentuk asesmennya nanti bagaimana nih Bu Madia? Ya, rencananya asesmennya di awal saya mengelompokkan siswa mana yang sudah bisa membaca. Saya mengelompokkan siswa dengan kemampuannya Bu, ada yang kemampuannya sudah bagus, ada yang belum gitu, ada yang sedang gitu Bu. Jadi dikelompokkan itu data awalnya. Kemudian dari data awal itu nanti selama proses pembelajarannya, formatifnya saya juga melihat proses bagaimana mereka belajar kelompok nanti Bu. Dalam mereka kerja kelompok itu saya akan menilainya Bu, prosesnya itu. Berarti ada 2 ya? Ada di 2 awal dan di proses. Ya, oke.
Muhammadiyah luar biasa, persiapannya ada bagus. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya tidak terjadi kendala apa-apa Iya, Bu. dan tujuan pembelajaran yang ingin Muhammadiyah inginkan dapat tercapai. Selamat Muhammadiyah nanti. Iya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Oke Muhammadiyah. Iya. Selamat Muhammadiyah, bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah Bu, pembelajaran tadi berlangsung dengan lancar, anak-anak happy, anak-anak bahagia dan aktif semuanya tadi. Luar lihat kan? biasa, luar biasa. Iya. Iya. Jadi kita kan sudah melaksanakan pembelajaran. Saya lihat tadi juga, anak-anak cukup antusias, gembira. Nah, kira-kira apa yang sudah berhasil nih dalam Muhammadiyah hari ini? Iya Bu, yang sudah berhasilnya tadi anak-anak berhasil mengumpulkan data tentang makanan kesukaan teman-temannya, kemudian hobinya, olahraga kesukaan. Nah, mereka udah mampu menanyakan dan menuliskannya di depan kelas, menghitungnya secara bersama-sama tadi. Jadi pada bagian memahami ya? Iya, memahami. Iya, oke. Pada saat mengaplikasikan? Nah, waktu mengaplikasikan mereka kan belajar kelompok tadi kan Bu, disuruh berkelompok memecahkan masalah-masalah. Nah, di situ Bu ada kendalanya sedikit tadi, ada yang aktif, ada yang ikut saja, gitu, ada yang belum mau ikut memecahkan masalahnya bersama. Berarti yang menjadi tantangan Muhammadiyah masalah Muhammadiyah sekarang pas mengaplikasikan ya? Iya, Jadi ada siswa yang belum mampu tadi ya. Iya. Kira-kira ada berapa persen dari jumlah anak kita? Anak kita 20, mungkin satu kelompok itu ada 1-2 kelompok lah Bu, sekitar 10%, 20%. Oh, kan cukup sedikit ya Bu ya. Iya. Nah, tadi Bu Madia sudah menjelaskan kekurangannya gitu kan, apa yang menjadi tantangan Bu Madia. Nah, kedepannya usaha Bu Madia itu apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas anak tadi? Ya Bu, rencananya karena siswa itu ada yang mau, ada yang tidak dalam kelompok, ada yang mau aktif, ada yang tidak. Itu rencananya saya mengurangi jumlah anggotanya Bu. Jumlah anggota kelompok? Iya, yang jumlah anggota kelompoknya tadi kan ada 4 orang atau 5 orang dalam satu kelompok. Rencananya saya akan buat kelompok kecil Bu, lebih kecil lagi kelompoknya agar mereka memang tanggung jawab dengan kelompok kecilnya itu. Jadi tidak ada lagi yang tidak aktif dalam kelompoknya, begitu Bu. Jadi Bu Madia rencana akan mengurangi anggota kelompok. Iya. Ada hal lain yang mungkin Bu Madia bisa lakukan untuk membuat anak lebih aktif lagi? Dan mungkin juga dengan kesepakatan awal pembelajaran juga Bu, dibuat kesepakatan supaya mereka menyepakati terakhir dari mereka sendiri bahwa mereka nanti akan belajar dengan aktif nih. Kemudian selain kesepakatan kelas, membuat kelompok kecil, mungkin merancang pembelajarannya nanti Bu, benar-benar pembelajaran itu memfasilitasi semua anak dengan anak yang pemalu, anak yang ini, supaya merata keaktifan mereka itu. Ya tadi memang Ibu juga tadi dalam catatan Ibu juga ya, mungkin Bu Madia kadang akan saking antusias tadi atau gimana, ada bagian terpenting yang belum Ibu Madia lakukan tadi, nampak Ibu yang pada kesepakatan kelas. Jangan lupa itu di KitHat, ulang-ulangi setiap hari, karena kesepakatan kelas itu kan bagian dari budaya positif. Budaya positif itu harus ada pengulangannya. Jadi dilihat di papan ini itu di dinding dia ada, tapi tidak Ibu Madia sampaikan. Mungkin kedepannya setiap hari harus Ibu Madia lakukan. Ini bagi catatan yang Ibu dapatkan ketika pelaksanaan observasi tadi. Ya betul. Ya. Tadi ada 2 itu ya, masalah membagi mengurangi anggota kelompok, terus tadi yang satu lagi membuat pelajaran Belajarnya pembelajaran lebih mengaktifkan dan mengingatkan dengan kesepakatan di awal ada 3. Nah, ini Bu Madia nanti akan bisa melakukannya sendiri atau butuh bantuan orang lain untuk melakukannya? Mungkin untuk bagian rancang pembelajarannya nanti saya dalam merancang pembelajaran mungkin saya akan bertanya lagi bagaimana cara, mungkin metode atau strategi apa nanti yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran agar anak aktif Bu.
bisa mungkin Ibu tahu siapa yang bisa Bu Mardia minta bantuan nanti? Mungkin sama ibu boleh atau sama teman tetap sebaya nanti Persebaya. Oke. untuk Eh, pembelajaran. berarti kalau Ibu bisa cek ini kalau Bu Mardia keberhasilan Bu Mardia ini udah berapa persen untuk ketercapaian tujuan pembelajaran ini? Untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai sekitar 80 sampai 90%, Bu. Luar biasa ya Bu ya. Berarti Ibu juga lihat tadi anak-anak cukup antusias dan paham dengan materi itu. Jadi kedepannya untuk meningkatkan potensi dari Bu Mardia, kira-kira ada ide baru yang akan Bu Mardia lakukan untuk bisa mengetahui bagaimana cara merancang program yang baik itu, perencanaan yang baik itu, apa yang akan Bu Mardia lakukan ke depannya? Rencana saya akan belajar di ruang GTK di itu, Iya. Bu. Karena di sana saya banyak kan materi-materi bagaimana kita mengembangkan diri untuk strategi pembelajaran, untuk asesmen nanti. Saya rencananya mau belajar ke sana, Bu, Iya. dan melalui itu. Bagus, luar biasa Bu Mardia semangatnya. Mudah-mudahan semangat Bu Mardia hari ini yang luar biasa ini bisa mengalir ke sekolah kita, ke teman-teman yang lain. Akhirnya sekolah kita bisa menjadi anak-anak kita di sini akan lebih paham, lebih lebih memaknai dari sebuah pembelajaran. Iya, Oke Bu Mardia, mungkin segitu saja percakapan kita hari ini. Kalau nantinya ada yang mau kita diskusikan, Bu Mardia jangan sungkan-sungkan menemui Ibu. Oke ya, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum Bu Mardia. Salam, Ibu. Selamat sekali lagi ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.